Cerita tragis seorang psikopat. Heru, seorang pria berumur 45 tahun, sangat tertutup dan tidak suka bersosialisasi dengan siapapun. Pagi ini seperti biasa, Heru terlihat sedang sibuk membuat 2 cangkir kopi dan segelas jus wortel. Tak ada yang aneh memang, tapi akan menjadi janggal ketika Heru hanya tinggal sendirian di rumah itu. Heru berjalan membawa segelas jus wortel menuju sebuah kamar yang gelap dan tertutup rapat. Lampu kamar dinyalakan olehnya. Terlihat jelas seorang wanita yang sedang duduk ketakutan di pojokan kamar. Sangat jelas terlihat bahwa wanita itu sedang hamil. Mata dan mulutnya wanita itu ditutup kain. Tangan dan kakinya terikat tali. Heru meletakkan gelas berisi jus wortel tersebut tepat di depan wanita itu. Aku ingin nanti anak kita mempunyai mata seindah ibunya, ucap Heru dengan pelan. Wanita itu mulai terlihat menangis dan sangat ketakutan. Aku tak sabar menunggu anak kita lahir, lanjut Heru sambil mengelus lembut perut wanita tersebut. Heru berjalan meninggalkan wanita itu dan tak lupa untuk menutup kembali pintu kamar rapat-rapat. Selanjutnya, Heru berjalan menuju gudang sambil membawa secangkir kopi. Di dalam gudang tersebut terlihat seorang lelaki yang terikat pada sebuah tiang. Mulut dan matanya tertutup rapat lakban yang hitam. Aku membuatkan kopi kesukaanmu, ucap Heru sambil meletakkan cangkir yang dia bawa di atas meja. Kita akan melihat ada banyak sekali cangkir berisi kopi yang belum sama sekali diminum laki-laki itu. Heru menghampiri lelaki itu, lalu membukakan lakban yang menutupi mulutnya. Bangsat, di mana istri gua? Teriak lelaki itu dengan penuh amarah kepada Heru. Heru dengan cepat kembali menutup mulut lelaki itu dengan lakban. Jangan khawatir, istrimu baik-baik saja, ucap Heru sambil berjalan tenang meninggalkan lelaki tersebut. Malam hari pun tiba. Suasana begitu sunyi. Rumah yang Heru tempati terletak di kawasan pegunungan. Terlihat juga beberapa villa di kawasan itu. Namun, karena ini bukan musim liburan, jadi sebagian besar villa ini kosong dan tak berpenghuni. Rumah yang ditempati Heru adalah rumah peninggalan dari orang tuanya. Terlihat di dinding beberapa foto ayahnya yang mengenakan seragam tentara, gagah dan sangat berwibawa. Tepat di depan kamar wanita hamil yang disekap itu, Heru duduk menunggu. Heru mengenakan gaun tidur perempuan sambil memeluk erat sebuah boneka. Heru hanya diam, masih sabar menunggu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan si wanita itu dari dalam kamar. Heru bangkit dan bergegas masuk ke kamar itu. Heru nampaknya sangat senang ketika dia melihat air ketuban yang menggenang di lantai. Heru yang sudah berganti pakaian kini berada di dalam mobil bersama wanita itu. Kita ke rumah sakit sekarang. Tolong bersikap normal jika kamu ingin bayimu selamat. Kalau ada yang tanya, bilang saja aku adalah suamimu ya, ucap Heru kepada wanita itu sebelum berangkat.
Selama perjalanan hanya terdengar suara rintihan wanita sambil terus memegangi perutnya. Sesampainya mereka di rumah sakit, Heru meminta tolong kepada beberapa petugas agar segera membantunya. Tolong suster, ini istri saya mau melahirkan, ucap Heru dengan paniknya. Beberapa petugas bergegas membantu untuk membawa wanita itu ke dalam. Heru masih terus mengikuti sambil mencoba menyemangati wanita itu. Kamu harus tenang ya sayang. Anak kita pasti lahir dengan selamat dan sehat, ucap Heru sambil menyemangati wanita tersebut. Mereka memasuki sebuah ruangan. Namun Heru malah menghentikan langkahnya. Dia hanya diam mematung. Ekspresi wajahnya kembali datar dan dingin. Heru berbalik, lalu berjalan pergi dengan tenang. Sesampainya Heru di rumah, Heru menghampiri lelaki yang disekapnya itu di dalam gudang. Istrimu sudah berada di rumah sakit. Dia baik-baik saja. Aku akan mengantarkanmu ke sana, ucap Heru kepada lelaki itu. Lelaki itu terlihat marah dan terus berusaha membukakan paksa tali yang mengikat kakinya dan tangannya. Tolong bersikap tenang. Sebentar lagi kamu akan jadi seorang ayah. Jangan terlalu sering marah-marah. Kasihan nanti anakmu, lanjut ucapan Heru. Singkat ceritanya, Heru dan lelaki itu sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Lelaki itu masih dalam keadaan yang terikat, dengan mulut dan mata yang tertutup lakban. Sambil mengemudi, Heru bercerita mengenai kisah hidupnya kepada lelaki itu. Ayahku seorang tentara yang gagah dan tegas. Sosok sempurna sebagai manusia yang terlahir sebagai pria. Tapi ayahku ternyata tak sesempurna yang aku kira. Ayahku tak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya berbeda. Saat aku berusia 7 tahun, aku mulai terobsesi memakai pakaian wanita. Aku menyebutnya transvestisme. Aku sungguh tak peduli apapun namanya. Dan ayahku sangat kecewa. Harapan beliau untuk menjadikanku seorang tentara kini sirna. Aku selalu menjelaskan kepada ayah bahwa aku normal. Aku menyukai perempuan, tapi ayah sudah terlanjur malu dan putus asa. Sampai suatu hari, ketika umurku 12 tahun, ayah bunuh diri dengan sebelumnya menembak ibuku menggunakan senapannya. Batinku hancur. Aku membenci takdir. Sampai akhirnya aku memutuskan memotong kelaminku. Itu alasanku kenapa sekarang menculik kalian. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya menjalani detik-detik ketika akan menjadi seorang ayah. Karena sampai kapanpun, aku tak akan pernah bisa mempunyai keturunan. Mobil yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan rumah sakit. Terima kasih. Jadilah ayah yang baik untuk istri dan anak-anakmu. Ucapan terakhir Heru kepada lelaki itu. Lelaki itu terlempar keluar dari dalam mobil. Setelah itu, Heru melajukan mobilnya dan hilang di kegelapan malam.